Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erwin Eka dari Herbalis Nusantara. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang herbal dan simplicia. Banyak sekali orang yang salah paham tentang herbal dan simplicia. Mereka menganggap bahwasanya herbal dan simplicia itu adalah hal yang sama. Yang sebenarnya terjadi adalah herbal atau ramuan yang berdasarkan dari tumbuh-tumbuhan, baik itu berupa batang, daun, akar, biji, umbi, atau apapun itu yang berupa dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ketika dia dikeringkan, dia bisa menjadi simplicia, ya. Jadi herbal yang sudah mengalami proses pengeringan, ya, bukan proses ekstraksi, bukan proses apapun, ya. Jadi hanya mungkin dibersihkan, terus kemudian dirajang, diiris tipis-tipis, lalu dikeringkan, ya, sampai dengan kadar airnya di bawah 10% supaya lebih awet untuk penyimpanan, ya. Terus kemudian bisa diolah, ya, sebagai jamu dalam bentuk sediaan seduh atau dikapsulkan dan sebagainya. Dia menjadi simplicia. Tetapi simplicia ini tidak hanya dari jenis varian herbal atau dari jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan saja. Simplicia bisa berdasarkan dari nabati, ya, atau herbal itu dari nabati atau tanaman-tanaman. Terus kemudian simplicia juga bisa dari hewani, ya, dari hewan, ya, yang terus kemudian dikeringkan, dan juga dari pelikan atau mineral. Jadi diambil misalnya zat besinya, seng, mangan, dan sebagainya, terus kemudian dalam bentuk kering, dalam bentuk serbuk yang diambil dari, bisa jadi tumbuhan atau bisa jadi hewani, terus kemudian dikeringkan. Nah, itu simplicia yang dalam bentuk pelikan atau mineral. Jadi simplicia dan herbal itu berbeda. Akan tetapi herbal jika dikeringkan bisa termasuk dalam kategori simplicia. Sementara simplicia bukan hanya dari herbal saja, tapi bisa jadi terdiri atau berbahan dasar, berbahan baku dari hewani atau mineral, seperti itu. Jadi ya, selama ini yang bertanya tentang apa beda antara herbal dan simplicia, herbal bisa dijadikan simplicia, sementara simplicia sendiri itu belum tentu berbahan baku atau berbahan dasar dari herbal atau tanaman yang memiliki khasiat obat. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan Anda subscribe. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Atau Anda bisa mengikuti pelatihan kami yang akan setiap bulan kami adakan di beberapa kota besar di Indonesia untuk tahu lebih banyak tentang perkembangan herbal yang ada di Indonesia.